Masuk ke materi yang keempat, hikmah pengulangan ayat-ayat Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran bisa ditemui di banyak surah. Paling fenomenal tentu dalam surah Ar-Rahman. Itu merupakan salah satu pola komunikasi dalam Al-Quran. Ada banyak hikmah di baliknya. Mengutip laman resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Syekh Muhammad bin Shalih dalam tafsir Juz' Amma merunut 3 hikmah besar di balik pengulangan dalam Al-Quran. Ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan tentang mengenai urgensi masalah. Penjelasan tentang urgensi masalah bisa ditemui dalam surah Ar-Rahman. Ini untuk menunjukkan pentingnya menampakkan aneka nikmat Allah Ta'ala yang tak terhitung. Allah pula yang mengatur segala hal tersebut berada pada satu pengaturan yang bermanfaat bagi golongan jin dan manusia. Maka itu, kemanfaatan tersebut akan tetap berlaku di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke hati manusia. Pengulangan dalam Al-Quran, baik secara redaksi maupun masalah, bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Pada ayat pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Lalu, pada ayat ketiga, terdapat pengulangan lafaz yang sama dengan ayat pertama, yakni Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pengulangan di sini hanya terjadi pada redaksi saja, bukan pada hakikat makna. Ini agar manusia lebih meresapi betapa besar kasih sayang Allah kepada manusia. Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar mengatakan, pada ayat ketiga surah Al-Fatihah menjelaskan mengenai rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala dalam pemeliharaan dan pendidikannya. Ayat pertama bertujuan untuk menjelaskan surah itu turun membawa rahmat Allah. Maka itu, meski redaksi pada ayat itu diulang ataupun sama, namun memiliki makna yang berbeda. Yang ketiga, menunjukkan kebenaran. Pengulangan ayat juga untuk menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Ada beberapa hal yang diulang dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan kisah. Pengulangan dalam satu kisah menggunakan redaksi berbeda dan tidak ada kontroversi di dalamnya. Syekh Muhammad bin Shalih berpendapat, hal ini sangat mustahil dapat dilakukan oleh manusia, kecuali bagi yang Maha Mengetahui, seperti kisah Musa pada surah Thaha ayat 9-14, khususnya dalam kalimat Wadi Tua pada ayat ke-12 surah Thaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yang artinya, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Kisah itu terulang dalam surat An-Naml ayat 7-12. Pengulangan itu, meskipun masih pada pembahasan mengenai kehidupan Musa, namun berbeda dalam pemaparan. Salah satu perbedaan tersebut bisa dilihat pada surah Thaha, khususnya ayat 11 dan 12. Ayat itu menunjukkan Musa tengah berada di tempat yang diberkahi, maka itu Allah meminta dia untuk melepaskan sandal. Masuk materi yang kelima, yaitu struktur bahasa Arab Al-Quran. Menguasai bahasa Arab sejatinya adalah kunci memahami ajaran Islam, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sementara dalam kitab suci terdapat penegasan yang tidak meragukan tentang keuniversalan ajaran Islam. Namun juga ditegaskan bahwa kitab suci Islam itu sendiri adalah sebuah bacaan berbahasa Arab atau
Quran Arabi. Al-Quran sendiri menekankan pentingnya bahasa Arab, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan cita rasa bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Dipertegas lagi dengan ayat lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Ayat pertama menggunakan istilah isimman Arabiyyan, berarti cita rasa bahasa Arab. Dan yang kedua menggunakan Qur'anan Arabiyyan, berarti Al-Quran yang berbahasa Arab. Yang pertama mengesankan logika, dialektik, semantik, dan spiritual kearaban. Dan yang kedua, mengesankan linguistik bahasa Arab. Karena itu, bunyi, fonetik, pengucapan makhraj Al-Quran juga memegang peran penting dalam ritus keagamaan Islam. Ali An-Najjar dalam Syahin mengungkapkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang terluas dan terkaya kandungannya. Deskripsi dan pemahamannya sangat mendetail dan dalam. Sementara Abdul Hamid bin Yahya dalam Al-Hashimi berkata, aku mendengar Syibah berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu akan menambah ketajaman daya nalar. Sementara Abdul Hamid bin Yahya dalam Al-Hashimi berkata, aku mendengar Syibah berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu akan menambah ketajaman daya nalar. Kedudukan yang istimewa dimiliki oleh bahasa Arab di antara bahasa-bahasa lain di dunia, karena ia berfungsi sebagai bahasa Al-Quran dan hadis, serta kitab-kitab lainnya. Akawi menulis bahwa Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu sekalian tamak mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. Masuk materi yang keenam, yaitu mengenal studi relevansi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran memiliki banyak relevansi dan pentingnya bagi umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pedoman dalam beragama. Berikut beberapa relevansi Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber ajaran agama Islam. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam yang utama. Kitab ini berisi ajaran-ajaran dasar agama Islam seperti tata cara ibadah, moralitas, etika, hukum, dan nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, sebagai petunjuk hidup. Al-Quran memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia untuk hidup dengan penuh kebaikan dan keselamatan. Dalam kitab ini terdapat banyak ayat yang mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan menghindari perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, sebagai sumber inspirasi. Al-Quran juga menjadi sumber inspirasi bagi umat Muslim dalam berbagai bidang seperti sastra, seni, dan kebudayaan. Banyak karya seni Islam seperti seni kaligrafi, seni lukis, dan seni ukir yang terinspirasi dari Al-Quran. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menghadapi perubahan. Al-Quran memberikan banyak ajaran dan petunjuk untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Dalam Al-Quran, terdapat banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul yang dihadapkan pada berbagai tantangan hidup dan berhasil mengatasinya. Yang kelima, sebagai sumber pengetahuan. Al-Quran juga merupakan sumber pengetahuan yang penting. Dalam kitab ini, terdapat banyak ayat yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Secara keseluruhan,
Al-Quran memiliki banyak relevansi dan pentingnya bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pedoman dalam beragama. Kitab ini mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, dan menghindari perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Al-Quran juga memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia untuk hidup dengan penuh kebaikan dan keselamatan, serta menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan. Masuk materi yang ketujuh, yaitu memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Untuk memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memahami konteks sejarah. Al-Quran diturunkan dalam konteks sejarah yang sangat spesifik. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks tersebut agar dapat memahami makna dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran. Studi tentang sejarah penurunan Al-Quran dapat membantu dalam memahami konteks ini. Yang kedua, memahami bahasa Arab. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahasa Arab agar dapat memahami makna dari kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran. Studi tentang bahasa Arab dapat membantu dalam memahami bahasa Al-Quran. Yang ketiga, memahami tema-tema utama. Al-Quran memiliki tema-tema utama yang terkait dengan keimanan, akhlak, hukum, dan sejarah. Memahami tema-tema ini secara holistik dapat membantu dalam memahami pesan-pesan utama Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran secara berulang-ulang. Membaca Al-Quran secara berulang-ulang dapat membantu dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih baik. Selain itu, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar juga penting untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Yang kelima, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan konteks yang lebih luas. Ayat-ayat Al-Quran tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah. Oleh karena itu, penting untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan konteks yang lebih luas, seperti sejarah Islam, hadis, dan pemikiran ulama. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan kita dapat memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Namun, memahami Al-Quran bukan hanya sekedar memahami makna-makna teksnya, tetapi juga merenungkan dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Masuk materi yang ke-8, yaitu permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Al-Qurtubi mengklasifikasikan ayat menjadi 3 macam, yaitu 1. Muhkam secara mutlak, 2. Mutasyabihat secara mutlak, yang ketiga, muhkam dalam satu segi dan mutasyabihat dari segi yang lain. Adapun mutasyabihat menurut Al-Raghib diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Mutasyabihat dari segi lafal. Ia dibagi menjadi 2, yaitu lafal yang merujuk pada lafal yang jauh atau ishtarak, dan lafal yang merujuk pada jumlah kalam murakkab atau majmu'. Pertama, kesamaran dalam lafal mufrad. Lafal mufrad yang artinya tidak jelas, baik disebabkan oleh lafalnya yang gharib, asing, maupun mushtarak bermakna ganda, termasuk harf al-muqatta'ah di awal surah. Contoh dalam Quran surat Abasa ayat 31, wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Lafaz abba jarang dijumpai dalam Al-Quran. Gharib. Makna lafaz tersebut dijelaskan oleh ayat berikutnya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian dan binatang ternak kalian, seperti bayam, kangkung, dan sebagainya yang disenangi manusia dan binatang ternak. Kedua, kesamaran dalam lafaz murakkab disebabkan karena terlalu ringkas, panjang, atau luas dan susunannya yang tidak runtut, sehingga sulit untuk dipahami maksudnya. Contoh yang susunannya tidak runtut, Quran surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Kata iwajan atau bengkok menyifati sesuatu imaterial. Toba-tobai berpendapat bahwa bila huruf ain pada kata itu difathahkan sehingga berbunyi awaj, maka maknanya adalah sesuatu yang bengkoknya terlihat dengan mudah. Dan bila dikasrohkan dengan bunyi ayat ini, iwaj, maka ia adalah kebengkokan yang sulit terlihat
dan memerlukan pemikiran yang dalam untuk mengetahuinya. Yang kedua, mutasyabihat dari segi makna. Mutasyabih ini terkait dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat hari kiamat, dan berbagai sifat yang tidak tergambarkan oleh indera kita. Terjadinya ayat-ayat mutasyabihat karena adanya kesamaran pada makna ayat, misalnya makna sifat Allah dan makna keadaan hari kiamat, kenikmatan surga, atau siksa neraka. Adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 47, surat Muhammad ayat 15, dan surat Hud ayat 106. Rasio manusia tidak bisa menjangkau semua itu, sehingga makna-maknanya sulit ditangkap. Dalam konteks surga, pengertian tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Mala ainun ra'ait, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bash. Yang artinya, sesungguhnya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah tergores dalam hati manusia. Mutasyabihat dari segi lafal dan makna. Kategori ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Segi kamiah, seperti umum dan khusus. Yang kedua, dari segi kaifiyah, seperti wajib dan sunnah. Yang ketiga, dari segi zaman, seperti nasikh dan mansuh. Yang keempat, dari segi makan, seperti perkara yang berhubungan dengan ibadah, jahiliyah, dan yang telah di Arab. Dan yang kelima, dari segi syarat, yaitu sesuatu yang menjadikan perbuatan itu baik atau cacat. Selain 3 klasifikasi ayat-ayat mutasyabihat di atas, Al-Qattan mempunyai pendapat yang lain. Ia menjelaskan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, mengandung satu segi pemahaman wajah, dan maksudnya dapat diketahui secara langsung. Contoh ayat muhkam adalah ayat-ayat nasikh, ayat-ayat tentang halal dan haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah, mengandung banyak segi pemahaman wajah, dan memerlukan penjelasan dengan merujuk pada ayat-ayat lain. Masuk materi yang ke-9, yaitu ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab. Al-jaza yujizu ijazan wa mu'jizatan. Lafaz mukjizat diambil dari isim masdar. Secara harfiah, lafaz ini berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Akan tetapi, kata mukjizat diartikan dengan al-ajib, yaitu bahwa sesuatu itu ajib atau menakjubkan karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut terminologi atau istilah, Mana Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mendefinisikan bahwa lafaz mukjizat adalah sesuatu urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan atau pertandingan, dan terlepas dari perlawanan atau menang. Macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu 1. Mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Memang manusia akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan. Umat yang menyaksikannya tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Di antara contoh mukjizat hissi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, dan mendatangkan makanan dari langit. Yang kedua, mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya Al-Quran. Kadar kemukjizatan Al-Quran. Kadar kemukjizatan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut.
Yang pertama, Quran Surat At-Tur ayat 34 yang artinya, maka cobalah mereka membuat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Dan yang kedua, dalam Quran Surat Hud ayat 13 yang artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Berdasarkan ayat di atas, kadar ijaz Al-Quran itu terletak pada zat benda Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu mampu melemahkan manusia dan mampu menunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan Islam, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan yang dikandung Al-Quran tersebut diantaranya. 1. Menurut Imam Al-Qudiyyan, aspek kemukjizatan Al-Quran yaitu 1. Bentuk susunan yang menakjubkan. 2. Uslubnya yang asing. Metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya. 3. Isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Quran. 4. Berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku hanya bisa diketahui oleh sebagian dari Yahudi. Tetapi Rasulullah SAW mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya, padahal beliau adalah ummi dan tidak menyaksikan dengan kedua mata beliau peristiwa tersebut. Yang kedua, menurut Abdul Razak Naufal menerangkan bahwa ijazul Quran yaitu 1. Al-ijazul balaghi, yaitu kemukjizatan dari segi sastra atau balaghah. 2. Al-ijazut tashri', yaitu kemukjizatan dari segi pensyariatan hukum pada saat penetapan hukum-hukum tersebut. 3. Al-ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. 4. Al-ijazul aldadi, yaitu kemukjizatan dari segi matematis atau statistik. Ketiga, menurut Rashid Ridho, mengemukakan kemukjizatan Al-Quran yaitu 1. Susunan dan gaya bahasa. 2. Keindahan dan balaghahnya atau sastra. 3. Ilmu ghaib yang di dalamnya. 4. Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. 5. Ilmu-ilmu keagamaan dan syariat. 6. Antisipasi terhadap perkembangan zaman. 7. Pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Saya Fauzan, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.